Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Apriani dari kelompok 7. Bersama teman-teman kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Bahasa Indonesia Media Komunikasi Digital. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu Andini Apriani, Anita Nurlianda, Asrul Wahman, Armela Salsabila, Maulia Sekar Lestari, dan Ibrahim Hasan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ridwan SUMHM untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Anita Nurlianda, dan saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan semangat kepada saudari Anita. Kepada Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu bahasa dalam media komunikasi digital, yaitu bahasa anak Jaksel. Fenomena yang menarik belakangan ini adalah gaya tutur anak Jaksel. Hal ini diwakili oleh percakapan gado-gado ke Inggris maupun ke Mondo. Percampuran kedua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tersebut, saat ini sedang dinilai mewakili proses modernisasi melalui sosial media. Maksud dari penggunaan gado-gado di sini adalah anak muda kekinian yang menggunakan bahasa Indonesia dipadupadankan dengan bahasa asing, seperti literally, which is, even, to be honest, basically, yang sering kita temukan di berbagai jaring media sosial, seperti Instagram dan Twitter. Dalam mencampur bahasa merupakan bagian dari fenomena linguistik yang disebut alih kode. Tren bahasa anak Jaksel ini memunculkan motif remaja para penutur bahasa diantaranya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dan menunjukkan identitas mereka yang selalu eksis. Ciri-ciri bahasa anak Jaksel yang pertama, mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti, sometimes kita nggak perlu mikirin apa kata orang lain, right? Yang kedua, tidak mempunyai aturan tersendiri dalam penyebutannya atau penulisannya. Yang dimaksud di sini adalah setiap bahasa memiliki aturan tersendiri dalam menyusun kata maupun kalimat. Namun, pada bahasa Jaksel ini bebas untuk mengubah penyebutan kata ataupun kalimatnya. Dan yang ketiga, adanya pengulangan kata. Baik, terima kasih kepada saudari Anita atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Armela Salsabila. Kepada Armela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bahasa alay adalah bahasa yang mencampur adukan antara huruf, angka, gambar, dan simbol dalam pengungkapan ekspresi mereka, khususnya dalam pesan singkat dan internet. Bahasa alay utamanya digunakan secara tertulis. Walau sebagian kata dalam bahasa alay tetap ada keunikan dalam setiap ucapannya, seperti cius, miapa, dan sebagainya. Bahasa alay digunakan oleh remaja Indonesia, khususnya setingkat SMP dan SMA. Meskipun dalam praktiknya juga mungkin digunakan oleh kelompok di luar itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa alay. Yang pertama, mengganti huruf dengan angka di dalam kata. Pada contoh ini, huruf vokal E diganti dengan angka 3, huruf vokal A diganti dengan angka 4. Yang kedua, menambahkan gambar dalam setiap kalimatnya. Seperti pada contoh tersebut, ada kalimatnya dan juga ada gambarnya. Yang ketiga, menggunakan simbol dalam pengungkapan ekspresi mereka. Sesuai pada caption, terdapat emoji-emoji yang menggambarkan perasaan orang tersebut. Seperti emoji senyum yang menggambarkan perasaan mereka ketika sedang tersenyum. Baik, terima kasih kepada saudari Armela atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudari Maulia Sekar Lestari. Kepada Maulia dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bahasa balik. Bahasa balik merupakan penggunaan bahasa yang penulisan katanya dibalik.
Hal ini berlaku untuk bahasa tulis dan bahasa lisan. Pada awalnya, bahasa balik digunakan sebagai komunikasi kode rahasia untuk menghindari pencurian informasi oleh Belanda. Tetapi, pada zaman sekarang, bahasa balik sangat populer di kalangan kaum milenial, khususnya anak-anak remaja, karena dianggap unik dan kekinian. Dalam praktiknya, bahasa balik digunakan baik secara tulisan maupun lisan dengan membalik susunan huruf pada kata tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulia atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Asrul Wahman. Kepada Asrul, dipersilahkan. Ciri-ciri bahasa balik. 1. Tidak mempunyai aturan tersendiri dalam penulisan. Maksudnya, setiap bahasa pasti memiliki aturan tersendiri dalam menyusun kata ataupun kalimat. Namun, pada bahasa ini bebas untuk mengubah kata ataupun kalimat. 2. Penulisannya yang dibalik per huruf dari belakang ke depan. Maksudnya, mengubah susunan kata dari yang sebelumnya tersusun dari depan dan mengubah kata tersebut dengan mengambil kata akhir atau membalik kata. 3. Bahasanya unik. Artinya, bahasa ini memiliki ciri khas yaitu membalik kata dari belakang. Baik, terima kasih kepada Saudara Asrul atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Ibrahim Hasan. Kepada Ibrahim, dipersilahkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah salah satu ciri tatanan kehidupan baru dan perkembangan teknologi informasi adalah kemajuan dunia cyber. Kemajuan itu ditandai secara nyata oleh perkembangan pesat dunia internet. Mengingat internet menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia yang pemakaiannya dari berbagai bangsa dan bahasa, komunikasi pengguna internet dari berbagai bangsa dan bahasa yang berbeda itu terjadi. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang sebagian besar berbahasa Indonesia secara langsung mengindikasikan dan mempengaruhi pula penggunaan dan perkembangan bahasa Indonesia di dalam internet itu sendiri. Hal yang menarik dari fenomena itu adalah bagaimana pengaruh bahasa lain, terutama bahasa Inggris, di internet ini terhadap bahasa Indonesia itu. Komunikasi berperantarakan komputer internet atau yang disingkat KBKI di dunia cyber itu dapat dikatakan sebagai genre baru dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibrahim atas presentasinya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.